Berotak Muzan. Berotak Muzan. Ini adalah frasa yang belakangan ini sering kita dengar setelah hype yang begitu besar terhadap season 5 KNY saat ini. Sebenarnya kata tersebut mungkin plesetan dari kata yang tren sebelumnya oleh Senku dari anime Dr. Stone. Namun berbeda dengan Senku yang terkenal cerdas, kata berotak Muzan ditunjukkan untuk menyampaikan, kok Muzan ini tolol banget gitu. Nah, pada video kali ini, gue bakalan bahas video yang santai aja sebenarnya. Lebih ke membahas bagaimana interpretasi dan sudut pandang kita terhadap karakter Muzan. Yang anehnya itu, sedikit membuat beberapa penonton geram dengan kebodohannya. Meskipun ini orang sebenarnya penjahat yang sangat kejam dalam ceritanya. Namun kegeraman tersebut sebenarnya muncul bukan tanpa alasan. Dan gue sendiri yang nonton anime ataupun baca manganya juga sedikit banyak paham lah bagaimana perasaan orang-orang. Pertama, Kibutsuji Muzan ini diceritakan sebagai seorang raja iblis yang saat di zaman Tanjiro itu total telah hidup lebih dari 1000 tahun. Namun, selama 1000 tahun lamanya, Doi gak pernah bisa menemukan bunga spider lily yang ia butuhkan untuk kebal dari matahari. Dan selama 1000 tahun lamanya juga, dia gak pernah gitu terlintas saja di pikirannya kalau mungkin saja alasan dia gak pernah menemukan bunga tersebut mungkin karena bunganya sendiri hanya bisa tumbuh di siang hari saja. Jadi ini masuk akal karena Muzan dan para iblisnya sendiri hanya bisa beraktivitas di malam hari saja. Dan lebih parahnya lagi, dia membunuh ibu Tanjiro yang mungkin menjadi satu-satunya orang pada masa itu yang mengetahui keberadaan dari bunga tersebut. Oke, mungkin yang terakhir lebih terdengar seperti takdir yang membuat ini orang apes banget. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita breakdown satu-satu terlebih dahulu beberapa kesalahan dari Muzan. Yang pertama, Muzan membunuh dokter yang merawatnya. Sebelum menjadi Raja Iblis, Muzan sendiri dulunya adalah manusia yang memiliki penyakit parah dan langka, yang membuat dirinya tak bisa hidup lebih dari 20 tahun. Sejak kecil menderita penyakit tersebut, Muzan yang terlahir dari keluarga bangsawan pada era Heian, pihak keluarga berusaha sebisa mungkin menyembuhkan Muzan, termasuk salah satunya mencarikan tabib atau dokter yang membantu meracikan obat untuk Muzan. Namun, selama proses penyembuhannya, Muzan sendiri yang benar-benar takut akan kematian, merasa bahwa dokter yang merawatnya ini jangan-jangan adalah dokter gadungan. Dikarenakan obat yang diberikan dokter tersebut tidak memiliki pengaruh apapun dan penyakitnya sendiri terus-menerus memburuk dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya Muzan sendiri membunuh dokter itu dikarenakan kesabarannya yang setipis tisu itu. Namun, tak lama setelah kematian dokter itu, Muzan mulai menyadari bahwa obat yang diracik dokter tersebut ternyata manjur. Selain penyakit yang sembuh, Muzan juga merasakan ada kekuatan besar yang mengalir dalam darahnya. Berpikir dirinya mendapatkan kekuatan super, ternyata Muzan sebenarnya berubah menjadi iblis yang merasakan lapar terhadap daging manusia. Mungkin karena dokternya keburu dibunuh dan obat yang diracik dokter itu belum sempurna, sehingga Muzan memiliki satu kelemahan, yakni sinar matahari. Pada titik inilah Muzan mulai menyesali keputusannya membunuh dokter tersebut. Seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa sang dokter mengobati Muzan dengan racikan dari bunga yang sangat langka bernama Blue Spider Lily. Dikarenakan Muzan hanya mengetahui namanya saja dan tidak mengetahui bentuk bunganya seperti apa dan tumbuh di mana saja, sehingga Muzan memiliki tujuan, yakni menemukan bunga tersebut. Sekaligus dalam tahap pencariannya, Muzan bereksperimen dengan mengubah beberapa manusia menjadi iblis, dengan harapan mana tahu ternyata ada iblis yang kebal dengan sinar matahari. Yang kedua, membunuh ibu Tanjiro. Kesalahan terbesar Muzan yang kedua masih berhubungan dengan kekejaman lainnya, yakni membunuh ibu Tanjiro.
dan tanpa disadari oleh Muzan, ibu Tanjiro yang bernama Kie Kamado mungkin adalah satu-satunya orang yang mengetahui titik di mana dan kapan saja bunga Blue Spider Lily bermekaran. Yang ketiga, tidak memastikan Nezuko. Selain memiliki tujuan untuk mencari Blue Spider Lily, seperti yang gue singgung di awal tadi, Muzan juga sempat bereksperimen untuk mengubah beberapa manusia menjadi iblis. Tak hanya untuk meneliti mereka, mungkin Muzan juga memiliki harapan akan ada iblis nantinya yang kebal dengan matahari. Karena setiap manusia yang diubahnya menjadi iblis itu memiliki kemampuan yang beragam. Bukan karena diberikan oleh Muzan sendiri, namun teknik yang mereka miliki itu tergantung dari sifat dan kemampuan mereka semasa menjadi manusia. Gua sendiri coba merangkum dan mengumpulkan informasi kenapa Muzan membunuh keluarga Tanjiro pada malam itu. Sebenarnya nggak dijelaskan secara langsung alasannya itu apa, namun di chapter terakhir manganya mengindikasikan bahwa tujuan Muzan adalah dalam rangka menjadikan manusia sebagai iblis. Dengan menyuntikkan darahnya sebanyak mungkin pada targetnya, dengan harapan ada yang berhasil bertahan dan kebal dengan matahari. Hal ini dibuktikan dengan tak satu pun dari keluarga Tanjiro yang dimakan oleh Muzan. Namun indikasi ini melahirkan tanda tanya. Jika memang Muzan memiliki tujuan untuk mengubah keluarga Kamado menjadi iblis, untuk ngetes apakah mereka adalah iblis yang kebal dengan matahari yang ia cari selama ini, kenapa Muzan langsung pergi malam itu? Kenapa nggak nunggu dulu sampai matahari terbit sambil mengintai dari jauh? Apakah Muzan menganggap Nezuko itu akan menjadi iblis yang biasa saja? Padahal seperti yang kita ketahui, Nezuko ternyata adalah iblis yang kebal dengan matahari. Akan tetapi, hal ini akan menjadi what if lainnya juga. Jika Muzan memakan Nezuko pada waktu itu, apakah ia akan menjadi iblis yang kebal dengan matahari? Dan apakah Nezuko di episode pertama itu sudah kebal dengan matahari sejak awal? Mungkin ini menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas ke depannya. Namun jika teman-teman punya pendapat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Namun terlepas pertanyaan yang banyak tadi, kesalahan Muzan ini adalah keberuntungan yang besar bagi pasukan pembasmi iblis. Dan juga kecerobohan Muzan ini juga menghindarkan Tanjiro dari kehilangan Nezuko. Lalu kembali ke pertanyaan kita di awal, apakah Muzan adalah villain yang bodoh? Sejujurnya gue hanya bisa setuju dengan hal tersebut. Ditambah juga selama ini kita selalu disuguhkan dengan banyak sekali villain lainnya dari berbagai judul. Dan biasanya tokoh penjahat tersebut, selain mereka itu kejam, mereka juga licik, pintar, dan sangat berhati-hati. Hal ini cukup berbeda dengan Muzan, di mana ada banyak sekali kesalahan yang bisa dibilang konyol dan tergesa-gesa. Bukan untuk bermaksud mendukung penjahatnya, namun ekspektasi kita sebagai pembaca aja yang kayaknya terlalu ketinggian karena gelar Muzan yang sebagai Raja Iblis ini. Jadi dibandingkan penjahat licik dan cerdas dari cerita lain, Muzan itu terkesan lebih ceroboh dan membuat banyak blunder fatal. Namun pada kesempatan kali ini, alih-alih hanya mengatakannya bodoh, gue di sini mencoba membagikan interpretasi gue sendiri tentang karakter Muzan, yang sebenarnya lebih dari itu. Yakni, ia adalah seseorang yang dibatasi oleh obsesinya yang sangat besar. Obsesinya yang berlebihan inilah yang membuatnya buta terhadap logika dan bertindak ceroboh. Obsesinya yang berakar dari ketakutannya akan kematian seringkali membuat Muzan memilih keputusan yang impulsif. Jadi Kibutsuji Muzan bukan hanya karakter yang bodoh, dia adalah karakter yang kompleks dengan berbagai motivasi, kelemahan, dan tragedi. Kesalahannya tidak hanya menunjukkan kebodohan, tetapi juga obsesi, kesombongan, dan rasa takut yang mendalam. Memahami kompleksitas Muzan memungkinkan kita untuk melihatnya sebagai karakter yang lebih menarik dan berdimensi daripada sekedar penjahat yang bodoh. Contohnya itu dengan memahami obsesi Muzan dengan keabadian yang berakar pada ketakutannya akan kematian dapat memberikan kita gambaran bahwa dia rela mengorbankan segalanya, termasuk akal sehatnya. Hal inilah menjadikannya buta terhadap logika, seperti terobsesi dengan Blue Spider Lily, bunga langka yang diyakini dapat menyembuhkannya dari sinar matahari. Obsesinya ini membuatnya mengabaikan cara lain untuk mencapai keabadian, seperti penelitian ilmiah mungkin, atau kerjasama dengan iblis lain. Dia bakal rela mengorbankan banyak bawahannya dalam pencarian yang sia-sia ini.
Membahas soal kerjasama, Muzan juga punya suatu pemikiran yang bisa dibilang kolot, atau lebih tepatnya itu kurang fleksibel, di mana ia sangat mementingkan yang namanya hierarki. Hal ini muncul atas kepercayaan dirinya yang berlebihan, serta keinginannya untuk menjadi makhluk yang sempurna. Kepercayaan diri berlebihan inilah yang membuatnya meremehkan segala hal, termasuk pendapat ataupun kritikan dari bawahannya. Muzan yang merasa para iblis ini cuma sekedar batu loncatan baginya mencapai keabadian, takkan pernah bisa untuk bekerja sama secara optimal. Akan tetapi, ada juga kontradiksinya. Meskipun Muzan punya PD yang besar, ia juga punya sebuah ketakutan yang gak kalah besar, seperti ketakutannya akan kematian, membuatnya tergesa-gesa untuk bunuh sang dokter. Lalu mundur ke belakang, waktu di zaman Sengoku, di saat kemunculan manusia terkuat di Kimetsu no Yaiba, yakni Yorichi, Muzan yang hampir tewas di tangan Yorichi membuat Muzan sangat ketakutan. Sehingga setelah kematian Yorichi, bersama dengan Kokushibo, ia membunuh segala hal yang berkaitan dengan Yorichi dan permasalahan matahari. Dan sejak saat itu juga, ia menjadi jarang untuk berkonfrontasi secara langsung dengan korps pembasmi iblis. 400 tahun berselang pun, ketakutan itu gak pernah hilang. Melihat anting Renjiro yang mirip dengan dipakai oleh Yorichi, Muzan langsung merinding ketakutan. Jadi kesimpulannya, menurut gue sendiri, Muzan itu tak hanya sekedar villain yang bodoh, tapi juga karakter yang kompleks dengan berbagai motivasi dan alasan dibalik tindakannya. Tapi satu hal yang pasti, Muzan Kibutsuji adalah monster yang tak kenal ampun dan pantas mendapatkan hukuman terberat di neraka. Kejahatan dan kekejamannya itu tak terampuni. Dia telah menyebabkan penderitaan yang tak terkira bagi dunia, dan dia bertanggung jawab atas penderitaan jutaan orang. Lalu menurut kalian sendiri bagaimana teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum mengakhiri videonya, gue mau sedikit disclaimer dulu. Jadi terlepas dari sifat, kebodohan, kekejaman, dan berbagai interpretasi terhadapnya, Kibutsuji Muzan adalah karakter fiksi yang diciptakan dengan sengaja untuk memenuhi plot cerita di Kimetsu no Yaiba. Sebagai antagonis utama, Muzan adalah pemicu konflik dan pendorong cerita. Kehadirannya menciptakan ketegangan, bahaya, dan motivasi bagi para karakter protagonis untuk melawannya. Meskipun Muzan mungkin tidak selalu digambarkan sebagai karakter yang kompleks atau cerdas, dia tetaplah elemen penting dalam cerita. Kejahatannya dan ambisinya yang jahat ini menjadi landasan bagi perjuangan Tanjiro Kamado dan para pemburu iblis lainnya. Sehingga penting untuk diingat bahwa karakter fiksi itu seringkali dibuat untuk tujuan tertentu dan tidak selalu dimaksudkan untuk mewakili realitas ataupun moralitas. Muzan dengan segala kekurangan dan keburukannya memainkan peran penting dalam membuat Kimetsu no Yaiba menjadi cerita yang menarik dan menghibur. Jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Gue ingin menyampaikan terima kasih bagi teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Meskipun videonya bisa dibilang gak berbobot amat, tapi gue harap ini bisa menambahkan warna lainnya untuk memberikan hype yang begitu besar untuk serial Kimetsu no Yaiba ini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.